Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat pagi juga kepada Ibu Dr. Ratnawati Yuni Suryandari MM, selaku dosen pengajar mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Juniko dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul, Jakarta. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Ekonomi Application Programming Interface yang disingkat API. API adalah sekumpulan perintah, fungsi, serta protokol yang dapat digunakan oleh programmer saat membangun perangkat lunak untuk sistem operasi tertentu. API memungkinkan programmer untuk menggunakan fungsi standar untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Dalam contoh sederhana, dibutuhkan setidaknya ribuan sistem call per detik. Oleh karena itu, kebanyakan programmer membuat aplikasi dengan menggunakan Application Programming Interface. Dalam API itu terdapat fungsi-fungsi atau perintah-perintah untuk menggantikan bahasa yang digunakan dalam sistem call dengan bahasa yang lebih terstruktur dan mudah dimengerti oleh programmer. Fungsi yang dibuat menggunakan API tersebut kemudian akan memanggil sistem call sesuai dengan sistem operasinya. Tidak tertutup kemungkinan nama dari sistem call sama dengan nama di API. API adalah sebuah bahasa dan format pesan yang digunakan oleh program aplikasi untuk berkomunikasi dengan sistem operasi atau program pengendalian lainnya, seperti sistem manajemen database yang disingkat DBMS atau komunikasi protokol. API diimplementasikan dengan menggunakan fungsi panggilan atau sintaks dalam program yang menyediakan sarana yang diperlukan untuk meminta layanan program. Pada dasarnya, program API mendefinisikan cara yang tepat bagi developer untuk meminta layanan dari program itu. Keuntungan memprogram dengan menggunakan API adalah portabilitas. Programmer yang menggunakan API dapat menjalankan programnya dalam sistem mana saja ya asalkan sudah terinstall API tersebut. Sedangkan sistem call berbeda antar sistem operasi dengan catatan dalam implementasinya mungkin saja berbeda. Lebih mudah dimengerti. API menggunakan bahasa yang lebih terstruktur dan mudah dimengerti daripada bahasa sistem call. Hal ini sangat penting dalam hal editing dan pengembangan. Di dalam ekonomi API, kita juga mengenal sistem call interface. API sendiri memungkinkan pelaku bisnis untuk memberikan layanan mereka di mana saja, terutama adalah dalam layanan jual beli online, di mana pelaku bisnis bisa menempatkan antarmuka untuk interaksi bisnis di berbagai situs web, bahkan web pihak ketiga sekalipun, secara fleksibel, sehingga menciptakan fleksibilitas yang sangat tinggi dan konsumen dapat berinteraksi dengan pelaku bisnis tanpa terbatasi oleh waktu maupun ruang dan tempat. Di samping itu, pengguna API juga menguntungkan pemilik situs web pihak ketiga yang bekerja sama dengan pelaku bisnis yang menyediakan API tersebut. Karena jumlah pengunjung situs web tersebut semakin bertambah, dan situs web pihak ketiga tersebut menjadi terkenal kerjasamanya dengan pelaku bisnis yang memiliki nama di sektor bisnis online. Tentunya ini merupakan salah satu wujud dari simbolis mutualisme dalam dunia sistem informasi dan teknik informatika. Pemasaran dimensi. Pemasaran berbasis dimensional atau dimensional marketing merupakan pembaruan dari konsep pemasaran yang diperbarui untuk era digital. Namun, pada dasarnya, pemasaran dimensi dibutuhkan
untuk mendapatkan konsumen di tengah semakin derasnya arus informasi pada era digital. Ada 4 buah dimensi yang didefinisikan dalam teknik pemasaran ini, yaitu 1. Keterlibatan konsumen, 2. Konektivitas, 3. Informasi, dan 4. Teknologi generasi lanjut. Pemasaran melalui dimensi pertama, yaitu keterlibatan konsumen, dilakukan oleh pelaku bisnis dengan cara memberikan sebuah pengalaman yang bersifat pribadi, kontekstual, dan real-time kepada konsumen. Ini adalah suatu hal yang penting dalam menjaring konsumen di era digital. Karena di masa depan, semua interaksi bisnis didasarkan pada pengalaman dari konsumen dalam berbagai interaksi bisnis yang mereka lakukan dengan para pelaku bisnis yang mereka hadapi. Sedangkan dimensi kedua, konektivitas, berbasis pada prinsip untuk menciptakan sebuah hubungan erat antar pelaku bisnis dan konsumen yang berbasis pemahaman terhadap keinginan konsumen. Pentingnya konektivitas dalam pemasaran berbasis dimensional disebabkan oleh fakta bahwa semakin banyak saluran yang dipergunakan oleh pelaku bisnis dalam usaha untuk memasarkan produknya, maka konsumen dapat dilayani kapan saja dan di mana saja. Sehingga ini berakibat pada kepedulian konsumen terhadap produk, bahkan merek, yang ditawarkan oleh pelaku bisnis. Kemudian juga berakibat pada besarnya pangsa pasar dari bisnis tersebut, dan bahkan sukses merebut konsumen dari pesaing. Untuk di dimensi ketiga, informasi. Ini juga merupakan hal penting, karena pelaku bisnis dapat melaksanakan peningkatan kualitas produksi yang mereka tawarkan melalui berbagai informasi yang didapatkan dari analisa terhadap keinginan pasar secara real time dan akurat. Hal ini dikarenakan pemasaran yang dikendalikan berdasarkan informasi sangat efektif dari segi biaya dan lebih cepat ketimbang metode konvensional. Selain itu, pemasaran berbasis informasi juga sangat membantu para pelaku bisnis untuk mencari pasar yang menjadi sasaran utama mereka, sehingga intelijensi dari sistem pemasarannya akan semakin meninggi dari waktu ke waktu. Dan dimensi terakhir, teknologi generasi lanjut, berkisar di area teknologi yang dipergunakan untuk pemasaran itu sendiri. Dengan semakin berlipatnya jumlah saluran dan titik temu untuk interaksi antar pelaku bisnis dan konsumen, maka dibutuhkan teknologi yang dapat mempersatukan aspek tradisional, aspek digital, konsumen, dan sistem bisnis secara selaras dan dinamis. Ini tentunya akan berefek pada konsistensi pengalaman yang dimiliki oleh konsumen dalam melakukan interaksi dengan pelaku bisnis. Robot manusia. Robot manusia adalah robot yang penampilan keseluruhannya dibentuk berdasarkan tubuh manusia, mampu melakukan interaksi dengan peralatan maupun lingkungan yang dibuat untuk manusia. Secara umum, robot humanoid memiliki tubuh dengan kepala, 2 buah lengan, dan 2 buah kaki. Meskipun ada pula bentuk robot humanoid yang berupa sebagian dari tubuh manusia, misalnya dari pinggang ke atas. Beberapa robot humanoid juga memiliki wajah lengkap dengan mata dan mulut. Android merupakan robot humanoid yang dibangun untuk secara estetika menyerupai manusia. Robot humanoid digunakan sebagai alat riset pada beberapa area ilmu pengetahuan. Periset perlu mengetahui struktur dan perilaku tubuh manusia, biomekanik, agar dapat membangun dan mempelajari robot humanoid. Di sisi lain, upaya mensimulasikan
tubuh manusia mengarahkan pada pemahaman yang lebih baik mengenai hal tersebut. Kognisi manusia adalah bidang studi yang berfokus kepada bagaimana manusia belajar melalui informasi sensori dalam rangka memperoleh keterampilan persepsi dan motorik. Pengetahuan ini digunakan untuk mengembangkan model komputasi dari perilaku manusia, dan hal ini telah berkembang terus sepanjang waktu. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai ekonomi application programming interface. Lebih dari kurangnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.